Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan kali ini gue bakalan lanjutin session 7-nya. Session yang dinanti-nanti sama orang-orang yang di bawah sana ya. Oke, kita lanjutin session 7-nya. Dan gue bakalan upload hari ini. Mungkin akan terus. Dan seterusnya itu akan milik session 7 di hari ini ya. Tapi bakalan ada season 10-nya juga nanti gue selipin. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Tar dulu. Buat kalian yang bingung, buat kalian yang baru aja gabung di channel gue dan bingung urutan session teknik bengeknya, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ akan ada berurutan session dari session 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan session berikutnya yang bakalan gue rilis ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertemu dengan Bailey dan Qianmu adalah penetua sebelumnya. Dokter peri kecil lalu berkata, "Mungkin saja mereka bisa menyembuhkan titik racun yang berada di tubuhmu," ucap dari dokter peri kecil. Namun Bailey dan Qianmu menjawab, "Kami berdua bukan Dozon asli, jadi kami tidak bisa membantumu kali ini," ucap dari Bailey dan Qianmu kepada Xiaoyan. Xiaoyan mendengar ini dia sedikit kecewa. Namun penetua Su menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengisyaratkan agar dia tenang saat ini. Penetua Su lalu berkata, "Tetua, ayo kita turun dulu untuk beristirahat. Mungkin sebentar lagi Bailey akan kembali." Mendengar itu Qianmu lalu mengangguk. Setelah itu penetua Su memimpin masuk ke aula akademi dalam. Di dalam aula penetua Su mengobrol dengan Qianmu tentang hal-hal yang terjadi di akademi dalam, termasuk ringkasan tentang api jatuh dari akademi dalam. Qianmu sedikit terkejut ketika mendengar bahwa api Fallen Heart Flame dari akademi dalam mendarat di tangan Xiaoyan. Segera dia berkata kepada Xiaoyan, "Kamu benar-benar beruntung." Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Bailey muncul perlahan memasuki aula. Setelah itu Bailey melemparkan seorang mayat ke tanah. Ternyata itu adalah mayat dari hantu setan lama. Melihat itu Qianmu lalu berkata, "Peluangmu ke kelas Dozun jadi sedikit lebih besar." Bailey lalu mengangguk. "Baiklah, masalah hari ini sudah selesai. Bailey dan aku akan segera melanjutkan tapa," ucap Qianmu kepada penetua Su. Penetua Su lalu mengangguk. Namun dia perlahan berdiri dan berkata, "Tetua, aku berharap kalian berdua bisa membantu. Anak ini telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Dozun untuk benar-benar mengeluarkan racunnya. Apakah kalian bisa membantu menghilangkannya?" ucap dari penetua Su. Tatapan kedua tetua menyapu Xiaoyan dan berkata, "Membutuhkan elit Dozun. Ini adalah pertama kalinya bagi kami melihat racun yang begitu kuat. Nah, kemarilah biar aku melihatnya dulu," ucap dari Bailey. Xiaoyan pun memperhatikan segel racunnya. Setelah itu mereka berdua mengulurkan jari mereka bersama-sama. Doki yang sangat padat melonjak keluar membentuk dua kristal energi. Kristal Doki tiba-tiba meledak berubah menjadi kristal kecil mendarat di titik hitam tersebut. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar saat masuknya serbuk kristal ini. Segel racun itu mulai bercahaya. Asap hitam tiba-tiba keluar dari tempat racunnya. "Racun macam apa ini?" ucap dari Qianmu dan Bailey perlahan-lahan menarik jari mereka. "Tetua, bagaimana?" tanya dari penetua Su. "Ini terlalu sulit. Kami berdua bukanlah Dozon asli," ucap dari Qianmu. Mendengar ini Xiaoyan merasa sedikit kecewa. "Bukannya aku tidak bisa menghilangkannya, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kami untuk menghilangkan semua racunnya. Apakah kamu mempunyai banyak waktu kali ini?" ucap dari Bailey. Penetua Su menghela nafas dan menepuk bahu Xiaoyan untuk menghiburnya. Xiaoyan pun berkata, "Sepertinya masalah ini harus mengandalkan diriku sendiri. Selama aku mendapatkan api surgawi lain, aku bisa menghilangkan titik racun ini," ucap dari Xiaoyan. Tidak lama, dua tetua itu pun meninggalkan aula. Xiaoyan memeriksa mayat hantu setan lama, lalu meminta seseorang penetua afinitas es Doki untuk membekukannya. Setelah dibekukan, tubuh itu disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun kembali ke kamarnya dan duduk bersila di suatu tempat untuk memulihkan tubuhnya dan mengajari teknik penguasa aliran 6 tubuh. Xiaoyan pun mengeluarkan gulungan penguasa aliran 6 tubuh dan perlahan membukanya.
Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak ke arah gulungan tersebut. Setelah kekuatan spiritual Xiaoyan melakukan kontak pada gulungan itu, cahaya merah redup memancar dari gulungan tersebut. Danau magma terlihat di sana. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma. Sosok manusia itu memberikan instruksi kepada Xiaoyan untuk mempelajari penguasa aliran 6 tubuh. Xiaoyan pun mempelajarinya dengan seksama. Setelah mempelajari semua instruksi tentang pelajaran teknik penguasa aliran 6 tubuh, Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritualnya dari gulungan tersebut. Dia pun bergumam, "Aku telah berhasil mempelajari penguasa aliran 6 tubuh. Tetapi di mana aku akan menemukan danau magma untuk berlatih?" Sejenak Xiaoyan termenung sebelum akhirnya dia mengingat sesuatu dan berkata, "Di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar, bukankah itu dunia magma?" Ucap Xiaoyan dalam hatinya. Keesokan harinya Xiaoyan meminta izin untuk masuk ke bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Mendengar itu Penetua Su lalu berkata, "Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar?" Tanya dari Penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, aku akan memasukinya. Aku pernah ke sana dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa ganas, tetapi bukan suatu ancaman bagiku. Dan lagi energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Baiklah jika itu keinginanmu, karena kamu bersikeras memintanya. Jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi, bergegas kembali. Aku akan menyuruh beberapa tetua dari Akademi Dalam untuk menjaga pintu masuknya," ucap dari Penetua Su. Mendengar ini Xiaoyan lalu menjawab, "Terima kasih banyak Penetua pertama," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun pergi ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiaoyan dan Penetua Su sampai di tingkat terendah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Setelah api hati jatuh ditandukkan oleh Xiaoyan, perlahan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu. Tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka. Tetap disegel sampai hari ini. Penetua Su lalu membuka kunci logam besar di pintunya. Kemudian Xiaoyan perlahan mendorong dan membuka pintu logam berat itu. Krik krik buk. Udara panas segera menyapu keluar. Setelah merasakan hembusan udara panas, Penetua Su lalu berkata, "Tempat ini saja sudah sangat panas. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya dunia magma. Apa kamu yakin ingin berlatih di sini?" ucap dari Penetua Su kepada Xiaoyan. "Energi panas semacam ini adalah yang paling aku butuhkan. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhku, aku tidak perlu takut dengan api biasa seperti ini," ucap dari Xiaoyan. Penetua Su lalu menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Setelah itu dia memimpin perjalanan ke tingkat akhir dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Di perjalanan mereka berbincang-bincang. Penetua Su berkata, "Karena kamu yakin ingin berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu kali ini. King Lan akan pergi untuk beberapa hari. Dengan begitu kamu punya banyak waktu untuk berlatih di sini. Aku juga akan memberitahu saudara keduamu, dokter peri kecil dan yang lainnya tentang pelatihanmu di tempat ini. Aku akan menyuruh beberapa sesepuh yang berlatih metode ki afinitas api untuk berjaga di sini nanti." Mendengar itu Xiaoyan lalu berterima kasih kepada Penetua Su. Mereka pun sampai di depan sebuah lubang yang tak terlihat ujungnya. Penetua Su berkata, "Jika ada sesuatu yang terjadi, kamu harus mengirim sinyal. Aku akan segera turun untuk menyelamatkanmu," ucap dari Penetua Su. Xiaoyan lalu mengangguk dan tanpa ragu melompat ke lubang itu. Syucung brung. Saat Xiaoyan mendekati lubang magma, udara di sekitarnya juga jauh lebih panas. Xiaoyan mengalirkan api hijau giok ke seluruh tubuhnya agar terlindung dari hawa panas di sekitarnya. Setelah beberapa saat berjalan, Xiaoyan pun tiba di bawah dunia yang luas. Xiaoyan mendekati sisi tembok gunung dan dengan mudah menciptakan sebuah gua kecil. Kemudian dia pun duduk bersila di dalam gua itu. Sebelum Xiaoyan berlatih, ia terlebih dahulu membuat sebuah ramuan obat cairan kental yang mengandung afinitas es dan kemudian membalurkannya ke seluruh tubuhnya. Setelah itu ia pun mulai berlatih teknik penguasa aliran 6 tubuh. Pelatihan awal tentu saja yang paling sulit karena teknik itu adalah kelas tinggi. Namun keberuntungan Xiaoyan memiliki jejak spiritual di dalam gulungan untuk mempelajarinya. Dunia magma tidak memiliki konsep waktu.
Tidak terasa sudah sekitar 10 hari sejak Xiaoyan memasuki tempat ini. Xiaoyan pun memasuki dunia magma untuk berlatih. Sejauh mata memandang, tampaknya tidak ada jejak kehidupan di sini. Setelah itu pun Xiaoyan mengeluarkan pedang Xuan dari cincin penyimpanannya untuk berlatih. Setelah melakukan pelatihan beberapa saat, Xiaoyan menghentikan pelatihannya ketika dia merasakan sebuah gelombang yang menyebabkan tangannya mati rasa. Jelas ada beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun untungnya ada penutup cairan dingin yang menghentikannya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa penguasa aliran 6 tubuh Xiaoyan belum berhasil dia kuasai. Penguasa aliran 6 tubuh sendi ini memang tidak semudah berlatih seperti yang aku harapkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengembalikan pedang Xuan di tangannya ke cincin penyimpanannya. Mungkin seperti beberapa jam di dunia magma, akan tetapi setengah bulan pelatihan tanpa henti di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan sepi, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini doki di tubuh Xiaoyan menjadi semakin banyak. Dia sudah secara bertahap bergerak menuju tingkat bintang 6 doa. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tenang, namun Xiaoyan dapat merasakan perubahan kekuatannya. Selain itu, pelatihan penguasaan aliran 6 tubuh secara bertahap semuanya berjalan dengan lancar. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat mengisi kelas dohwang bintang 6 dalam waktu 2 bulan lagi. Api mengamuk, teriakan itu bergema di dunia magma. Dua cahaya api setinggi 400 kaki saling beradu saat mereka keluar dari pedang Xuan. Xiaoyan pun gembira saat mampu melepaskan api yang mengamuk dari gulungan 6 tubuh. Dengan begitu sepertinya Xiaoyan menguasai tahap awal dari pelatihan ini. Xiaoyan pun kembali ke gua untuk beristirahat. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah melihat api Fallen Heart Flame yang berinteraksi terhadap sesuatu, saat ini dia lalu terheran-heran. Dia lalu menatap tajam ke arah lautan magma yang tidak berdasar sebelumnya. Wilayah dalam magma ini seperti memanggil-manggil Fallen Heart Flame. Xiaoyan yang keheranan dan penasaran, dia lalu melihat ke bawah. Ada apa sepertinya bisa menyebabkan api Fallen Heart Flame beraksi begitu banyak, ucap dari Xiaoyan sambil terheran-heran. Lalu Xiaoyan melambaikan tangannya. Pedang Xuan sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu dia mengayunkan lengannya dan pedang Xuan itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat menembus dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan kekuatan spiritual kepada pedang Xuannya. Ini akan menjadi petunjuk arahnya. Nyala api hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Setelah tubuhnya terbungkus api hijau dengan cepat, Xiaoyan memasuki magma yang kental. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak ketika melihat sekelilingnya. Kemudian ia menjentikan jarinya dan Fallen Heart Flame perlahan naik dari ujung jarinya. Xiaoyan kembali bergerak semakin dalam dipandu oleh Fallen Heart Flame di depannya. Setelah beberapa saat, Fallen Heart Flame akhirnya perlahan-lahan melambat. Magma di depannya mulai bergerak membuat pusaran seperti lingkaran. Cahaya muncul dari pusaran magma itu. Terlihat sebuah kerangka yang sangat besar muncul. Di atasnya terdapat bibit api. Xiaoyan sangat mengenali api itu, karena api itu adalah Fallen Heart Flame. Xiaoyan bertanya-tanya, bagaimana mungkin tempat yang sama memiliki dua api surgawi yang sama? Lalu kerangka siapakah ini? Ucap Xiaoyan dalam hatinya. Tiba-tiba sebuah gelombang menyerang kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan sedang bertanya-tanya. Shung shung buat. Untungnya Xiaoyan dapat menghindari serangan tersebut. Lalu Xiaoyan berkata, siapa yang menyerangku? Lalu Xiaoyan mengamati di sekitarnya dengan cermat. Ada sosok besar berwarna merah dan bersisik, tingginya sekitar 10 meter, berenang di dalam magma. Dari penampilan luarnya, sosok misterius ini seperti kadal. Makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangannya kepadaku tanpa dia sadari. Jelas itu cukup kuat. Jus buah. Apakah kamu mencari mati ya? Ucap dari Xiaoyan kepada binatang tersebut. Sambil menghindar, Xiaoyan mengeluarkan pilar doki hijau giok dari telapak tangannya. Shung buar. Seketika makhluk magma itu mati setelah menerima serangan fatal dari Xiaoyan. Dengan rasa penasaran, Xiaoyan pun mengutak-ngatik bagian dalam tubuh makhluk magma dengan tangannya.
Dan akhirnya dia menemukan manik-manik merah cerah di dalam tubuh makhluk tersebut. Sepertinya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik-manik itu. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap di dunia magma. Ini seharusnya sesuatu mirip dengan Monster Core di dalam Magical Beast. Namun hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktekkan energi afinitas api. Sayangnya energinya terlalu liar dan ganas dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi, ucap Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan menyimpan manik-manik itu di dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah melihat banyak makhluk magma yang mengepungnya. Tampaknya mereka dipanggil sebelum ia mati. Ini sepertinya akan menjadi merepotkan, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba sosok makhluk berwarna merah menyebar dan mengepung Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan mengalirkan api hijau membungkus tubuhnya dan bergegas kembali ke atas. Saat Xiaoyan baru saja akan bergerak, makhluk magma yang lain mengepungnya dari segala arah. Segera Xiaoyan menyebarkan doki di tubuhnya, membuat sebuah cambuk api hijau dan dengan cepat menyerang sosok-sosok makhluk itu. Meskipun Xiaoyan membunuh sosok makhluk itu, tetapi sosok-sosok itu seperti tidak ada habisnya. Doki di tubuh Xiaoyan sudah mulai habis. Merasakan doki di tubuhnya mulai habis, Xiaoyan berkata, "Aku harus segera pergi dulu dari sini." Dengan cepat Xiaoyan lalu mengeluarkan pil obat pemulihan doki dan memakannya. Tepat saat Xiaoyan akan pergi, sosok makhluk magma yang nampak kuat muncul lagi. Ketika makhluk-makhluk magma berhenti menyerang Xiaoyan saat ini, melihat kejadian ini Xiaoyan bergumam. Sepertinya sosok makhluk magma besar ini adalah pemimpin dari makhluk-makhluk ini. Mungkin aku harus membunuhnya terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan mengarah kepada makhluk magma yang besar. Dengan cepat Xiaoyan menghilang dan muncul di belakang makhluk magma yang paling besar itu. Dengan bantuan aliran magma, makhluk magma besar itu bisa merasakan keberadaan Xiaoyan. Dengan cepat makhluk magma itu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke arah Xiaoyan. Buar! Tinju besar itu berhasil Xiaoyan tangkis. Setelah berhasil menangkis serangan itu, Xiaoyan segera mengepalkan tangannya dan berkata, "Ledakan Oktanah," ucap dari Xiaoyan. Tinju Xiaoyan diarahkan ke pemimpin makhluk magma tersebut. Buar! Tubuh pemimpin makhluk magma itu bergetar hebat dan seketika mati saat dadanya ditembus oleh tinju Xiaoyan. Xiaoyan meraih manik-manik merah tua seukuran mata naga di tubuh makhluk terbesar itu. Energi yang terkandung dalam manik-manik merah tua itu 10 kali lipat lebih kuat daripada manik-manik yang biasa. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin makhluk magma tersebut, makhluk-makhluk magma yang lainnya lalu mengeluarkan suara aneh di dalam mulutnya dengan serempak. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, Xiaoyan merasakan aura yang sangat kuat menuju ke arahnya. Jelas ini pasti ahli dari ras makhluk magma tersebut. Dengan cepat Xiaoyan mengembalikan tubuhnya, memasuki penghalang cahaya transparan. Beberapa sosok merah darah mengejar masuk ke arah Xiaoyan dalam penghalang itu. Xiaoyan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menembus lapisan cahaya transparan. Segera dia menstabilkan tubuhnya di dalamnya. Jelas ruangan penghalang di tempat ini merupakan cahaya yang dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pun menebak-nebak, sepertinya mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang aku lihat di permukaan, ucap dari Xiaoyan saat ini. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak makhluk magma dalam pertempuran besar sebelumnya, tetapi dia juga sangat kelelahan. Lalu Xiaoyan beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, Xiaoyan berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius tersebut. Dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini. Atau Fallen Heartland pun mengarah kepadanya. Suhu yang dipancarkan jauh lebih rendah daripada Fallen Heartland di dalam tubuh Xiaoyan. Fallen Heartland di depan Xiaoyan ini masih dalam tahap bayi. Namun Xiaoyan tidak tahu mengapa ada dua api surgawi yang sama untuk muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan.
Tentu saja terlepas dari apa itu dalam tahap bayi ataupun dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit untuk membentuk api surgawi. Hal semacam itu membutuhkan waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Bayi seperti Fallen Heartflame ini mungkin tidak banyak berguna baginya. Lalu dia berpikir sejenak. Mungkin ini akan berguna bagi Akademi Dalam begitu mereka memiliki benda ini. Menara pemurnian Kie Langit Berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, selama ada jumlah doki yang tak terhenti, itu akan mengaktifkan afinitas menara pemurnian Kie Langit Berkobar yang disebut dengan akselerator pelatihan. Dengan begitu, Akademi Dalam tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari bayi Fallen Heartflame ini. Bayi Fallen Heartflame ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya itu pasti akan berevolusi menjadi Fallen Heartflame yang mematang. Terlebih lagi, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan lebih mudah diajarkan di masa depan. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka tersebut, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari bagian dalam kerangka putih tersebut. Dengan perlahan, cahaya putih di depannya berubah menjadi sosok spiritual. Lalu sosok spiritual itu berkata, "Fallen Heartflame, sungguh tidak terduga bisa ditundukkan oleh seorang bocah sepertimu," ucap dari tubuh spiritual itu. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Maafkan aku tetua, sepertinya aku telah mengganggumu," ucap dari Xiaoyan kepada tubuh spiritual itu. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan Fallen Heartflame tidak terkendali di dalam tubuhnya. Sebelum itu dia akhirnya mendarat di tangan tubuh spiritual itu. "Tuan, apa maksudmu dengan ini?" tanya dari Xiaoyan. "Mengapa? Apakah kamu terkejut? Ini karena aku adalah pemilik sebelumnya dari Fallen Heartflame. Meskipun kamu telah menyempurnakannya, itu tidak masalah bagiku. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan aku yang lama di dalam kemampuan mengendalikan api di tubuhmu ini?" ucap dari tubuh spiritual itu. "Pemilik sebelumnya?" ucap dari Xiaoyan yang terkaget-kaget. "Tuan, seharusnya tidak menggodaku. Saat aku menaklukkan Fallen Heartflame, aku tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, lalu tubuh spiritual itu tertawa. "Kamu secara alami tidak akan dapat merasakan karena aku sudah memberikannya kebebasan sebelum aku mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa ini tanpa pemilik pada saat itu," ucap dari tubuh spiritual ini. Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api surgawi Fallen Heartflame ini. "Tenang, aku tidak akan merebut Fallen Heartflame darimu. Sebenarnya aku sudah lama menjadi orang mati. Jiwaku telah menderita selama bertahun-tahun ini. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah tubuh spiritual ini," ucap dari tubuh spiritual yang samar-samar menjelaskan. "Bolehkah saya tahu nama dari penetua?" ucap dari Xiaoyan. Tubuh spiritual itu lalu menjawab, "Aku adalah Yao Tianhuo. Orang lain memanggilku adalah Tianhuo Zunze," ucap dari Tianhuo Zunze. Xiaoyan pun terkejut mendengar ini. Dia lalu berkata, "Apa? Tianhuo Zunze?" ucap dari Xiaoyan yang mendengar hal tersebut. Tubuh spiritual Tianhuo Zunze tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Tidak perlu takut, aku yang sekarang hanyalah roh kecil. Mengingat kekuatanmu itu sudah cukup untuk membunuhku," ucap dari roh Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze menjentikan jarinya dan Fallen Heartflame di tangannya berubah menjadi ular api mendekati Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima Fallen Heartflame itu, tetapi tidak langsung menyerapnya. Saat Fallen Heartflame berada di tangannya, Xiaoyan berkata, "Maafkan, aku telah menyinggungmu." Melihat itu, Tianhuo Zunze lalu mengangguk. Lalu segera menunjukkan bibit api dan berkata, "Apakah kamu juga tertarik dengan Fallen Heartflame yang ini?" ucap dari Tianhuo Zunze. Xiaoyan tertawa dan berkata, "Api itu milikmu. Lagi pula aku sudah merasa puas dengan apa yang kumiliki sekarang," ucap dari Xiaoyan. "Bocah, tidak usah berbohong. Aku tahu kamu menginginkannya, bukan?" ucap dari Tianhuo Zunze. Tatapan Tianhuo Zunze beralih melihat Fallen Heartflame di tangan Xiaoyan dan berkata, "Fallen Heartflame pertama yang aku temukan adalah nyala api di tanganmu sekarang. Dulu setelah menaklukkan Fallen Heartflame, aku tidak langsung pergi. Aku merasa penasaran dengan dunia magma.
Lalu aku menyelidikinya. Setelah memasuki jauh ke dalam dunia magma, aku menemukan benih api surgawi. Di dalamnya, penemuan ini membuatku sangat bersukacita. Oleh karena itu, aku dengan rakus menaklukkan juga benih api surgawi Fallen Heart Flame. Pada akhirnya dua api bercampur di dalam tubuhku. Tetapi kedua api itu tidak bisa bersatu dan malah bertarung di dalam tubuhku. Yang pada akhirnya tubuhku terluka parah karena itu. Pada saat aku terluka parah, aku tiba-tiba diserang, ucap dari Tian Honzunze sambil menghela nafas. Mendengar cerita dari Tian Honzunze, Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah yang menyerangmu adalah makhluk-makhluk magma?" tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu menjawab, "Sepertinya kamu juga sudah bertemu mereka ya," ucap dari Tian Honzunze. Mendengar jawaban Tian Honzunze, Xiaoyan lalu tertawa. Dia lalu berkata, "Haha, iya, mereka telah mengepung dan menyerangku sebelumnya. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi ke sini." Mendengar perkataan Xiaoyan, lalu Tian Honzunze kembali bercerita. "Makhluk-makhluk itu tampaknya penduduk asli di tempat ini. Dulu aku bertemu dengan makhluk magma kelas Dozun. Jika aku berada dalam kondisi puncak, aku tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya pertarungan tidak terduga dua api surgawi di tubuhku membuatku terluka parah. Kamu juga bisa menebak akhir setelah itu. Aku menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun untungnya makhluk-makhluk itu tidak tahu tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu mereka kesulitan menemukan tempatku bersembunyi. Meskipun aku berhasil menyembunyikan tubuhku, aku mengalami cedera yang serius. Tubuhku runtuh tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan Fallen Heart Flame dewasa yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun setelah bertahun-tahun, jiwaku tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam waktu 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap, ucap dari Tian Honzunze. Tatapan Tian Honzunze beralih melihat Fallen Heart Flame di tangannya. Lalu dia berkata, "Setelah bertahun-tahun tidak diduga bahwa benih api surgawi bertahap berevolusi menjadi bentuk Fallen Heart Flame. Apakah kamu ingin memilikinya juga?" Kali ini Xiaoyan dengan jujur mengangguk kepalanya dan berkata, "Ya, aku menginginkannya. Tapi apa mungkin aku bisa memilikinya?" ucap dari Xiaoyan. "Bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun kamu harus membantuku. Percayalah, aku akan memberimu hadiah yang cukup besar kali ini," ucap dari Tian Honzunze. "Aku harus membantumu apa?" tanya dari Xiaoyan. "Aku bisa melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuhmu sangat kuat. Aku pikir kamu seharusnya seorang alkemis bukan?" ucap dari Tian Honzunze. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Tian Honzunze kembali berkata, "Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu pasti tahu cara memperbaiki roh yang terluka bukan?" ucap dari Tian Honzunze. Mata Xiaoyan sedikit menyempit. Membantu ahli kelas Dozun memperbaiki jiwanya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi dia baru saja bertemu dengan Tian Honzunze dan sama sekali tidak mengenalnya. Jika Xiaoyan membantu dan memperbaikinya pulih, ada kemungkinan Tian Honzunze merebut api surgawinya kembali. Melihat ekspresi Xiaoyan, Tian Honzunze lalu tertawa dan berkata, "Bocah, percayalah kepadaku, selama kamu bisa memperbaiki jiwaku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu kelak." Tian Honzunze lalu mengambil cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya. Dengan jentikan jarinya sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Tian Honzunze melemparkan gulungan itu ke arah Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah teknik mengusir api 5 cincin. Selama kamu membantuku, benda ini akan menjadi milikmu. Jika kamu ragu kepadaku, kamu dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu." Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan perlahan membukanya. Di gulungan itu tertulis teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk bintang. Serigala, macan, tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan penuh dari teknik api ini, kelima binatang itu dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiaoyan lalu menyapu ke arah Tian Honzunze.
Perkenalan yang agak sederhana. Lalu Tian Honzunze berkata, jika 4 dari 5 bintang dikumpulkan dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Melihat ini Xiaoyan terkejut dan berkata, teknik Dao kelas Tian? Ucap dari Xiaoyan kepada Tian Honzunze yang kaget. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata lagi, baiklah kalau begitu aku akan memperbaiki tubuh spiritualmu. Tetapi aku meminta satu syarat darimu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Tian Honzunze lalu berkata, apakah syarat kali ini untukku? Ucap dari Tian Honzunze. Jika kamu benar-benar memulihkan kekuatanmu, aku harap Tuan akan melindungi diriku selama 1 tahun di dunia magma ini. Ucap dari Xiaoyan. Melindungimu selama 1 tahun. Hei bocah, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Kamu benar-benar meminta aku untuk menjadi pengawal selama 1 tahun. Kamu harus tahu bahwa seorang elit Dozun bukanlah seseorang yang hanya bisa dimintai bantuan oleh seorang yang biasa. Ucap dari Tian Honzunze. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, waktu 1 tahun hanyalah waktu yang singkat bagi seseorang ahli. Selain itu aku juga sadar bahwa selama 1 tahun berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Aku pikir ini harga yang pantas untuk menyewa Tuan selama 1 tahun bukan? Jawab dari Xiaoyan kepada Tuan Honzunze. Hei bocah, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Tidak masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Asalkan kamu bisa memperbaiki rohku. Dengan kekuatan roh milikku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun lagi. Ucap dari Tian Honzunze. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, Tuan, Anda dapat yakin, ini bukan pertama kalinya aku membantu seseorang memperbaiki rohnya. Aku dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun roh Anda terluka parah, bukan tidak mungkin untuk aku perbaiki. Jawab dari Xiaoyan. Semoga aku tidak salah memilihmu. Ucap dari Tian Honzunze. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga kalian terhibur. Dan gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue juga tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan pembawaan alur cerita BTTH ini, kalian bisa like, share, dan komen atau terserah kalian. Ya, dan assalamualaikum, semoga sehat selalu.